tuh down banget kan. Terus habis itu ya dokter Thomas mau kasih semangat saat itu, kayak gak apa-apa kok, Enzel sehat gitu ya. Ya tiba-tiba ya nangis lah, ini kenapa ya gitu, kok dia bergerak. Aku tanya dia, Bab ini gak bergerak Bab, pau-pau, aku bilang gitu, kenapa ya gitu. Terus dia bilang, dari jam berapa? Dari jam 12 siang lah, aku bilang gitu. Terus dia akhirnya nanya dokter Thomas, kamu nanya apa? Dok, kalau misalnya bayi nggak gerak lebih dari nggak gerak tuh normal nggak? Terus dokter tanya 1-2 jam apa udah lebih? Udah lebih dok, ya nggak normal lah. Halo Bina Family, selamat datang di Bina Medica Podcast, obrolan seputar informasi, edukasi, dan inspirasi. Hari ini, tahu tidak Bina Family, kita kedatangan pasangan yang sangat menginspirasi kita semua. Di mana pasangan muda ini telah berjuang kemarin pada saat kelahiran sang buah hati, telah berjuang save NICU, ya survivor NICU. Ya, kita kedatangan Kak Audi dan Kak Antoni. Halo Kak Audi, Halo. Kak Antoni. Halo. Apa kabarnya nih sekarang? Baik banget. Sangat baik dan sangat happy ya. Iya, harus selalu happy. Harus selalu happy. Ini adalah pasangan yang sangat menginspirasi, dari yang berjuang, dari Enzel yang masih di NICU ya kemarin. Kemudian sekarang Enzel sudah pipinya tembel. Wow. Udah 3,8. 3,8 ya, wow keren sekali. Oke, Kak Audi sama Kak Antoni, sebelumnya kita kedatangan juga tamu istimewa kita, Dr. Thomas Cahyadi. Ya, Dr. Thomas Cahyadi SPOG adalah dokter yang menangani Kak Audi dan Kak Antoni dari mulai kehamilan sampai dengan persalinan yang super mendadak dan super menegangkan. Gimana ceritanya? Ya, kita akan ngobrol dan kupas tuntas di sini bersama semuanya. Oke, Kak Audi, sebelumnya gimana nih kesan ditangani kehamilannya bersama Dokter Thomas Cahyadi dari mulai tahu hamil sampai dengan 9 bulan? Kayaknya nggak sempat 9 bulan. 7 bulan. Sampai dengan oke. Pastinya seneng banget ya ditangani sama dokter Thomas, karena pertama kali ngobrol dan kontrol kan waktu itu masih belum terlihat janinnya. Sangat detail dan membuat para ibu yang lagi mengandung tuh tenang. Karena biasanya kan kalau kehamilan itu pasti ada tegangnya tuh, kayak misalkan aku aja dapat pengalaman dari teman-teman aku, ada beberapa dokter yang bikin mereka tegang, nakut-nakutin tuh pasti ada. Sebenarnya gitu. bukan nakut-nakutin, mereka kayak kasih nggak jawaban pasti gitu, bukan jawaban pasti. Jadi kita ini deg-degan aja gitu. Misalnya nanti kalau lagi lahiran boleh makan jengkol gak? Coba aja makan nanti, kan gak bagus. Misalnya dia ngomong gitu. Iya, maksudnya dia kasih tanda tanya gitu, gak kasih penjelasan kenapa gak boleh, kenapa ini. Iya atau tidaknya gitu ya. Ada dokter emang begitu. Dan dokter Thomas tuh benar-benar detail dan kayak aku tuh ya mau ngapain aja ya nggak apa-apa gitu selagi nggak mengganggu proses dalam kehamilan gitu. Betul. Pokoknya dikasih tahu apa yang nggak boleh dan boleh, dan semuanya tuh jelas, dan pastinya dokter Thomas itu cepet banget balas. Responnya cepet ya. Itu penting banget kan, apalagi kalau lagi hamil tiba-tiba ada ini, tiba-tiba ada itu, kan harus banget dibalas dengan cepat sama dokter kandungan kan. Dan dokter Thomas cepet banget, jadi kita tuh nggak pernah khawatir, nggak pernah kayak menunggu lama, aduh ini gimana ya gitu. Jadi benar-benar aman sih waktu kehamilan itu, benar-benar bersyukur dikenali dengan dokter Thomas. Syukurlah ya. Oke, Dok, selama konsultasi itu bagaimana kesan dokter terhadap pasangan muda ini? Asik. Terus jadi pasien yang baik. Ada yang jahat. Bukan jahat, tapi kayak ya maksudnya bisa diajak komunikasi, terus dikasih pengertian juga bisa ngerti. Kadang-kadang ada pasien yang suka kurang reasonable gitu, tapi ya maunya seperti itu. Tapi ini
ketika kita kasih penjelasan yang logis ya mereka bisa nurut menerima. ya, yang penting nggak bandel. Soalnya jujur aja, kalau lahiran anak pertama yang paling kita percaya itu dokter sih. Iya, daripada Iya. mitos-mitos di Betul luar sana. banget, betul banget. Iya, oke. Nah, sekarang kan udah lahiran nih. Nah, proses lahirannya boleh diceritakan nggak? Kan kita tahu ya, Enzel lahir dalam kondisi tadi 7 bulan ya. Iya, 7 bulan. Nah, itu mendadak sekali dan sebenarnya apa sih yang dirasain pada saat sebelum lahiran itu atau sebelum tindakan operasi yang dilakukan secara mendadak itu? Jadi saat itu aku lagi sendiri di rumah, jelas banget ya. Kayak Flashback ya. Pada suatu hari gitu, aku lagi di rumah gitu sendirian. Tapi sebelumnya kita tuh sempat kayak beli belanjaan makanan gitu-gitu, aktif banget lah gitu. Terus sempat makan ice cream aku. Cuman setelah aku ngehnya itu sebenarnya aku udah ngeh saat makan ice cream. Cuman aku pikir mungkin dia lagi emang tidur gitu kan. Aku merasa memang tidak ada pergerakan dari baby. Biasanya aku selalu merasa pergerakan itu kayak setiap menit dan dia tuh selalu aktif banget gitu sampai kadang aku suka kesakitan saking aktifnya. Terus sampai di rumah aku sendirian, dia udah pergi kerja. Kok aku merasa udah jam berapa ya saat itu ya, jam 4 sore 3 jam 4 ya? Iya, itu kok gak bergerak sama sekali dari jam 12 siang aku ngeh itu. Terus akhirnya aku sampai udah nyalain sinar gitu. Terus aku udah setel lagu. Biasanya setel lagu dia tuh bergerak, dia kayak ngerespon gitu. Kok nggak sama sekali? Aku udah aku gini-giniin, gak bergerak. Di situ aku tiba-tiba ya nangis lah. Ini kenapa ya gitu? Kok dia bergerak? Aku tanya dia. Bab ini nggak bergerak, Bab. Pau-pau aku bilang gitu, kenapa ya gitu. Terus dia bilang, dari jam berapa? Dari jam 12 siang lah, aku bilang gitu. Terus dia akhirnya nanya dokter Thomas, kamu nanya apa? Dok, kalau misalnya bayi nggak gerak lebih dari nggak gerak tuh normal nggak? Terus dokter tanya 1-2 jam apa udah lebih? Udah lebih, Dok. Ya nggak normal lah. Karena kan dari jam 12 tadi ya. Iya. Enggak, dia kan kira-kira jam 12. Yang itu aku bilang aku jam 3 ngehnya, dia baru bener nggak. Iya. Jadi kita nggak tahu udah berapa lama tuh. Iya, terus pas dokter Thomas bilang gak normal, makin banjir lah gue langsung. Aduh gimana nih? Terus di jalan udah suruh supir kayak ngebut banget. Aku di jalan udah doa-doa, udah kayak nangis, udah kayak udahlah serahin aja semuanya sama Tuhan. Terus sampai akhirnya sampai di IGD, aku tuh jalan udah cepet banget. Biasanya jalan lama ya, kayak harus berat gitu kan. Tapi aku udah cepet banget, kayak gitu udah langsung ditangani untungnya. Nah aku suka juga pelayanan dari RSIA Bina Bedika ini juga cepet banget. Aku datang udah langsung tuh, suster datang udah emang disiapin. Mungkin dokter Thomas juga udah telepon-teleponan, tolong siapin ya itu. Karena dokter panik juga. Terus akhirnya aku datang. Dan untungnya pas dicek jantungnya tuh masih berdetak. Di IGD itu? Iya, masih berdetak. Tapi aku masih belum merasakan pergerakan anak aku saat itu. Akhirnya di CTG ya dok ya, CTG memang detak jantungnya tuh masih di middle ya, masih kayak di tengah-tengah, gak buruk dan gak tinggi juga gitu. Dan movementnya juga masih ada, cuman nggak terlalu, aku nggak ngerasain, padahal di CTG itu movementnya masih ada gitu. Udah sampai udah selesai tuh yang pertama dokter datang, kata dokter ini masih aman gitu, coba kamu makan es teh manis dulu, minum es teh manis, ngerangsang gitu kan, sampai bener-bener kenyang. Biasanya kan bayi kalau kita kenyang kan dia bergerak. Tapi sebelum aku itu USG dulu ya dok ya, kita lihat nih posisi bayinya. Kayak gini gitu, makan udah kenyang segala macam. Kamu udah bergerak, ngerasa bergerak? Enggak dok, aku nggak merasa bergerak sama sekali. Ini gimana? Aku udah panik. Terus akhirnya CTG lagi sampai 3 kali dan kita lihat USG-nya memang posisinya sama. Di saat yang tadi, yang sebelumnya CTG pertama bener sama. Bayinya nggak bergerak. Biasanya kita di USG, walaupun kita USG tuh bayi pasti ada goyang-goyang atau misalnya ada gerak napas atau apalah gitu. Ini nggak bergerak sama sekali. Sediam-diamnya gitu. Ini nggak bergerak sama sekali. Terus gimana? Nggak panik ya. Cuman aku saat itu udah nggak bisa nangis karena aku udah kayak mikirin dia di dalam perut tuh gimana. Terus dokter udah beritahu
Ya kalau bukan karena yang lain, maksudnya kan sebelum itu aku juga udah apa sih dok namanya cek Feto mata ya. baru 2 hari yang lalu. Itu 2 hari yang lalu dan Iya. semua hasilnya bagus. Terus tiba-tiba seperti ini gak panik. Kok padahal bagus ya, akunya sehat. Maksudnya Iya. kita nggak percaya ini semua bakal terjadi gitu. Iya. Betul kan sehat tapi Kok nggak bergerak? nggak bergerak. Dokter juga kasih kesimpulan cuman yang area-area melilit itu. Jadi melintir bukan melilit. Mungkin area-areanya melintir kata dokter gitu karena di USG pun memang itu nggak kelihatan ya dok ya. Terus ya paling satu-satunya alasan dia nggak bergerak mungkin itu kata dokter Thomas. Oke, pokoknya dokter tuh udah bolak-balik keluar ke dalam, udah ngobrol sama papa juga. Kita nggak tahu perasaan dokter waktu itu gimana. Boleh dokter? Disembunyikan sama dokter Nanti kayaknya. kita tanya ya, Iya, karena boleh. dokter tuh bener-bener santai banget ya. Aku jadi santai dong, maksudnya mungkin memang nggak kenapa-napa Iya. gitu. Dokter cuman kasih dia ngomong kalau sampai jam 12 masih belum gerak kamu harus rawat Dirawat, inap ya. Gitu doang. Jadi nggak bilang kayak harus tindakan hari ini. Iya. Itu iya. masih bikin tenang gitu loh. Ya pastilah kalau nggak di USG di Karena rumah harus gimana? tenang kita. Iya. Iya, tapi dokter tuh bolak-balik mulu, bolak-balik kan aku jadi kayak kenapa nih? Tapi pas terakhir itu dokter bilang kayak ya harus rawat inap. Oh ya udah rawat inap nggak apa-apa. Terus keluar lagi, lama tuh, kok nggak masuk ya? Pas masuk, papaku masuk. Saat itu dokter bilang kayaknya kamu harus tindakan deh. Terus aku kayak langsung, aku nggak yang respon gimana, aku diem aja. Suamiku yang nangis gitu karena dia kaget, shock banget kan karena dokter bilang ini 31 minggu, ya paling sebesar inilah sekecil ini. Ya ampun kecil banget kan saat itu. Terus aku akhirnya ya udah deh dok, ya aku harus mau dong, maksudnya itu udah pilihan yang terbaik dokter, dan dokter juga nggak langsung kayak kamu harus tindakan hari ini, enggak. Dokter tunggu dari proses juga. Aku juga udah percaya sama dokter Thomas karena kan emang dari awal banget bagaimana anak aku ada di perut aku, perkembangannya kan juga dokter tahu. Ya udahlah aku serahin udah saat itu, ya udah oke dok. Gak lama dokter ngomong gitu ya kita menyetujui. Udahlah di saat itu proses penegangan berjalan. Tegang sekali ya karena prosesnya itu cukup panjang atau gimana? Enggak sih, cepat banget. Cepet banget justru. Cepet banget. Oh oke. Pokoknya cepet banget, aku udah merasa bayi aku gak bergerak, langsung ke IGD, langsung tindakan, lahirlah Papa. Di ruang operasi, dan Iya. di ruang operasi Papa. Dok, sebenarnya kondisi kayak Kak Audi ini bagaimana sih dok? Kenapa dia tidak bergerak janinnya? Oke, jadi kan setelah dilahirin, kan kita lihat tuh sampai aku foto juga kan waktu itu kasih lihat, emang tali pusarnya nih melintirnya nih kebangetan. Biasanya kan emang ada bagian yang lurus, ada bagian yang melintir, tapi kalau dia dari ujung atas, dari bayi sampai plasenta semuanya tuh melintir. Kayak kabel telepon, tapi ada bagian yang udah mulai kecil banget itu. Pembuluh darahnya tuh udah mulai biru. Berarti nggak lahir? Ya bentar lagi kalau kita terlambat. Kalau terlambat, oke. Dan saat itu tadi ya, ini pertanyaan dari Kak Audi. Saat itu kenapa masih bisa tenang dong? Ya berusaha dong supaya pasiennya nggak panik kan. Tapi dalam hati mah udah deg-degan banget. Maksudnya kasus kayak gitu tuh sebenarnya jarang banget terjadi ya. Kayak aku aja bertanya dalam diri gitu, kenapa harus terjadinya sama aku, terus sama Audi sama Antoni gitu. Iya betul. Karena emang jarang banget. Nggak selalu kita ketemu kasus yang kayak gitu, dan kebanyakan kasus tuh kalau misalnya kadang-kadang banyak abis Audi lahiran tuh banyak juga yang DM gitu kan. Ada ceritanya juga yang kayak Audi nggak bergerak tapi ya bad ending, sad ending gitu. Banyak seperti itu. Oke, nah itu akhirnya pada saat di ruang operasi itu kan sangat menegangkan nih pastinya. Pada saat dilahirkan Enzel apakah maksudnya langsung respon dengan baik atau gimana dok? Enggak nangis. Nggak nangis? Setelah lahir aku langsung kasih ke dokter Ayu, terus dokter Ayu kasih resusitasi, baru dia mulai ada respon. Nah itu gimana rasanya Kak Audi sama Kak Antoni pada saat keluar tidak nangis, kemudian pada saat resusitasi, mungkin resusitasi Aku lihat ya. ya Kak Antoni yang lihat ya, gimana Kak? Ya lihat, aku kan lihat dari monitor itu bayi udah Agak biru ya? udah ungu. Udah ungu ya?
ya udah biru ungu gitu, terus udah gitu udah dibawa ke sana kan nggak bisa lihat juga kan. Iya. Ya di saat ini aku cuma bisa berdoa dan nemenin Audi. Oke, saat terdengar tangisannya itu terdengar tangisan? Enggak. Oh, enggak Kecil. sama sekali. Jadi Oh. di sana di di sebelah, luar. iya di Nah, luar ya. Jadi akhirnya 10 menit atau 5 menit kemudian tuh baru dipanggil, boleh lihat, dan gerakannya tuh udah pelan banget. Katanya ada sempet nangis bentar, Iya. ada nangis bentar kok bagus. Terus katanya mulai dari tangan udah mulai gerak-gerak gitu, tapi pelan semua. Terus mukanya ya masih merah-merah lah. Iya. Belum terbentuk lah, maksudnya Belum terbentuk. kayak nggak tahu ini mirip siapa gitu ya. Tapi Kak Audi saat itu berarti deg-degan banget dong ya Kak Audi di meja operasi saat itu. Waktu aku operasi pastinya aku tuh udah nggak mikirin aku banget deh. Aku mikirin kayak aduh tolong semoga anak aku aku selamat gitu. Aku udah kayak doain anak aku gitu. Oh my god. Terus habis itu aku juga nggak berani lihat monitor karena aku takut darah. Jadi aku cuma nanya Anthony gimana, udah keluar belum gitu. Iya, iya. Belum dia bilang gitu, masih diiniin. Kok lama banget sih aku gitu. Terus padahal udah kayak biusan ya. Iya, Ya, iya. itu prosesnya 30 menit semuanya. Iya ya, tapi aku sekali ya? ngerasa lama karena aku pengen anakku cepet-cepet keluar. Betul. Aku takut kenapa-napa gitu. Udah keluar belum nih? Udah keluar belum? Kayak setiap detik tuh aku nanya Anthony gitu kayak gimana, karena aku nggak berani lihat monitor yang pas proses operasi itu. Dan aku kira tuh waktu di ruang operasi itu bakal ada yang teriak-teriak lah, ini sini cepet, tapi enggak, semuanya tenang. Kayak nggak ada kepanikan di muka mereka. Syukurlah ya. Jadi tuh kan biasa dokter ambil ini ya, Iya, gini, nggak ada. Kalau di film-film kan gitu. Iya. Benar. Anak sinetron. Anak sinetron, jadi kayak kita merasa sebuah rumah sakit seperti itu. Tapi saat itu sangat hening. Terus aku juga nggak tahu anak aku udah keluar apa belum, karena kan biasa kalau kita tahu anak kita nangis. Betul. Ini nggak nangis, jadi aku nggak tahu udah keluar atau belum. Terus tiba-tiba terus Anthony bilang sama dokter, udah keluar ya jam segini, gini gitu. Tapi nggak ada tangisannya gitu. Ya aku cuma berdoa, tapi aku nggak mau negative thinking juga. Kita harus percaya kalau anak kita kuat, anak kita sehat gitu. Jadi saat itu aku nggak mau yang mikir yang aneh-aneh, nggak mau yang ngedown juga. Jadi aku percayain aja anak Dan aku. serahkan juga sama Tuhan ya. Bener banget. Karena kan doa yang terbaik kan sudah dipanjatkan, usaha yang terbaik juga sudah dipanjatkan. Usaha yang terbaik ngebut-ngebut di jalan. Ya karena ngejar menangani Kak Audi supaya tidak terlambat ya dok ya. Betul Dan ya? aku mengganggu dinernya dokter. Dokter lagi makan sushi. Ya kan namanya dokter kandungan emang begitu kan. Betul, itu syukurlah karena dokter Thomasnya langsung gercep ya, langsung gerak cepat, langsung menangani Kak Audi, langsung CTG, kemudian langsung penanganan, langsung membuat keputusan yang memang tepat saat itu untuk Enzel ya. Oke, terus gimana nih Kak terkait ininya? Sekarang Enzel kan sudah lahir, kemudian pada saat lahir, kemudian Enzel masuk NICU atau Neonatal Intensive Care Unit. Nah gimana itu perasaan Kak Audi sama Kak Anthony? Kan sebelumnya Kak Audi, Kak Anthony kan belum tahu sepertinya. Nggak tahu. Itu apa gitu ya. Terus Prematur aja kita nggak tahu itu ya, harus apa aja. Nah prematur itu apa? Nah itu gimana perasaan di awal? Gimana ya, waktu aku sadar dari operasi kan aku sempet kayak tidur kan karena ya emang lagi abis operasi gitu, terus bangun-bangun tuh jam 4 pagi. Aku langsung nanya Anthony sih gimana Enzel gitu. Dia di NICU gitu ya, aku pikir ya mungkin memang bayi di situ kali ya gitu kan. Dan nggak dibawa ke sini, nggak dibawa ke kamar aku nggak bisa meluk karena aku juga nggak bisa nyamperin karena saat itu aku sakit banget abis operasi. Terus dia bilang tapi sehat kok, semua organnya bagus segala macam, cuman kita tetap harus dilihat dulu kata dokter gitu. Ya udah, nah habis itu juga untungnya aku juga kenal dokter Thomas yang kasih support sih saat itu. Kayak aku jadi pengen nangis lagi. Gak apa-apa. Ya, kan ini curahan hati. Kayak saat itu aku tuh down banget kan. Terus habis itu ya dokter Thomas mau kasih semangat saat itu kayak gak apa-apa kok, Enzel sehat gitu ya. Ya aku kayak
nggak percaya saat itu Ansel di NICU dan nggak di samping aku. Kan biasanya ada ibu-ibu yang langsung di sampingnya. langsung disusuin atau kayak dipeluk, tapi saat itu enggak. Ya makanya sedih banget sih waktu itu. Iya, boleh tisu dulu. Iya. Oke. Iya, sebenarnya kan berarti kan Ansel kan masuk NICU karena prematur ya. Dok, maaf dok, untuk prematur sendiri kondisi kehamilan seperti apa nih yang memang akhirnya beresiko melahirkan baby prematur, termasuk kondisi yang jarang seperti Kak Audi ini, dok? Oke, biasanya sih kalau pasien-pasien yang lahir prematur itu pertama misalnya hamil kembar ya, karena rahimnya gede banget, terus kan bayinya kecil-kecil tuh, jadi emang resiko lahir prematur. Kedua, kalau pasien itu punya tekanan darah tinggi atau preeklamsi seperti itu, atau juga misalnya dia udah kontraksi prematur, atau misalnya ketubannya pecah duluan. Tapi kan memang kalau di kasus ini dia beda, karena ya masalah tali pusatnya yang kepelintir seperti itu, sampai aliran darahnya hampir habis. Jadi sih ya kalau misalnya kayak gini sih ya, kalau berulang lagi sih ya enggak. Itu kan benar-benar bawaan bayi ya, udah nasib, udah nggak bisa diapa-apain. Tapi kalau misalnya kayak kembar atau darah tinggi seperti itu kan ya bisa dicegah lain kali kayak gitu. Iya. Nah ini kan akhirnya apa namanya, Ansel kan masuk NICU, kemudian diedukasi ya sama dokter di NICU, yaitu dokter Disti Ayu Sukarja. Nah kemudian tim NICU juga ya. Itu gimana apa yang Kakak Audi sama Kakak Antoni lakukan untuk menyemangati Ansel berjuang di NICU? Kalau pertama kali itu pasti masuk NICU dikasih tahu hal-hal yang kita nggak tahu, apalagi organ tubuh ya. Kita jadi pinter sih. Misalnya Serius, kita jadi pertama tahu. dari jantung bagus, untung paru-paru bagus kan, itu semua harus diperiksa radiologi. Benar, sama otak lah. Kenapa belum sempurna, jadi bisa mengalami lupa nafas. Itu semua dikasih tahu semua sama dokter Ayu, jadi kita benar-benar ngerti jadinya. Terus sampai ginjal, terus sama kasih tahu harus ngejar berat badan, yang penting ASI harus bagus, terus harus ASI, mereka kan Betul. Resia Bina Medica lebih pro ASI. Iya, betul. Jadi mereka kasih anjuran yang kita harus jernihin pikiran dan tenangin pikiran supaya ASI lancar. Itu satu-satunya harapan buat mengejar berat badan Ansel sih. Oke. Nah saat itu juga kalau nggak salah metode kangguru juga dilakukan ya? Iya. Jadi aku juga setiap hari itu ikut ini metode kangguru itu setiap hari, karena emang perlu banget katanya untuk bayi prematur. Iya. Terus ya itu sih sering banget dari dokter Ayu, dokter Thomas, suster di RSI Bina Medica ini selalu kasih tahu aku untuk jangan sedih supaya ASInya lancar, karena itu kita harus salah satunya yang yaitu untuk naikin berat badannya Ansel. Betul. Dan supaya Ansel juga sehat ya, karena emang ASI tuh bagus banget kan. Jadi benar-benar berjuang, apalagi kan berjuang banget ya karena prematur, ASI nggak langsung keluar ya. Iya betul. Iya itu salah satunya kan. Terus kayak wah itu sih usahanya benar-benar, dan untungnya Antoni tuh mau bantu untuk pijat laktasi, dia mau ngeliat, dia bisa. Terus abis itu bantu secara manual untuk keluarin ASInya gitu. Jadi ya kita punya kerjasama yang baik, dengan kerjasama yang baik juga kita ya support anak kita lah gitu. Betul. Dan ya itu setiap kita di NICU kita ajak ngobrol Ansel, terus doa bareng, nyanyiin lagu, katanya suster bayi tuh suka sama lagu, ini kita setelin lagu gitu. Sebenarnya dokter kan selalu bilang kayak nanti mau periksa ini ya kita sebagai orang tua kan kita nggak ngerti kan ya, jadi harus periksa lah. Kalau emang harus periksa emang harus periksa. Benar. Kayak minum susu Progestimil ya. Human Milk Fortify ya. Jadi itu buat membantu berat badan. Jadi kayak apapun yang suster dan dokter kasih tahu kita iyain lah, kita ikutin gitu. Selagi itu emang bisa. Salah satu caranya ya kita pasti harus bisa kerja sama juga sama dokter gitu penanganannya. Biasanya kan mungkin ada yang nggak percaya atau misalkan berat untuk
emang bener ya, emang bisa ya gitu. Menerima. Nerima kalau kita ya terima aja gitu. Dan ya malah sekarang Angel tumbuh dengan baik karena kita juga ikut menjalani apa yang dokter kasih tahu gitu. Iya, dan ikut menerapkannya juga di rumah ya. Iya. Setahu saya ya. Karena Kakak Audi juga rajin bonding, Kak Antoni juga rajin bonding di rumah, terus asinya dijalankan terus sampai dengan sekarang ya. Sampai sekarang Angelnya jadi tembem, jadi cabi ya. Oke, Dok, untuk proses penyembuhan sendiri, proses penyembuhan Kakak Audi kan ini HPL, tidak pada saat HPL-nya ya, untuk kelahirannya itu proses penyembuhannya lebih cepat atau lebih lambat dibandingkan bunda-bunda lain yang lahirannya HPL-nya tepat? Nggak ada bedanya sih, ya sama aja habis ngelahirin mau prematur atau enggak ya sama aja prosesnya. Sama aja. Justru yang lebih proses penyembuhannya yang lebih lama itu adalah Angelnya karena dia harus penanganan khusus di karena harus naikin berat badan kan, karena waktu lahir kecil banget. Iya kecil banget. Tapi ya sebetulnya saya pribadi salut kepada pasangan muda, karena kalau pasangan muda biasanya nggak mau belajar, misalnya nggak mau dengar kali ya, nggak mau dengar dari kadang-kadang malah negatif thinking gitu, kok bisa sih gimana, tapi ternyata pasangan muda ini benar-benar membantu Angel untuk survive di NICU dan akhirnya lolos itu setelah berapa minggu ya? 2 minggu. 2 minggu ya Angel di NICU ya. Nah itu kenapa Dok? Setiap hari itu dilakukan bonding segala macam. Iya dok ya. Dokter secara dokter SPOG yang menangani Kak Audi, apa yang dokter lakukan saat itu untuk mensupport? Ya kasih tahu bahwa maksudnya kan ya emang kondisinya harus seperti itu ya, selama dia ditangani terus dirawat dengan baik ya hasilnya akan baik semua. Iya betul. Kayak memotivasi dia untuk kasih ASI, makan yang bagus. Ya karena cuma itu aja kan. Iya benar. Buat dia saat itu ASI. Positive thinking dan serahkan semua sama Tuhan ya pastinya ya, karena kan memang boleh tahu arti Angel Maverick Shi? Oke. Nama lengkapnya Angel. Sebenarnya kita cari nama ini bukan ada arti apapun. Ada lah artinya. Nggak, maksudnya nggak ada misalnya lahir bulan Juni jadi Jun. Iya Jun siapa gitu. Kalau Angel itu artinya helm pelindung gitu loh. Jadi dia bisa melindungi dirinya gitu. Maksudnya ya nggak bergantung sama orang lain gitu ya. Terus Maverick itu artinya mandiri, dari bahasa Amrik sih, dari Amrik gitu. Maverick tuh artinya mandiri. Ya kita pengen dia jadi laki-laki yang mandiri, dan memang terbukti dari bayi dia sudah sangat mandiri ya, sangat survival. Iya. Terus ya itu ya dari marganya Kak Antoni ya. Oke, nah kan nama panggilan Angel sendiri kan Pau Pau. Iya. Nama panggilan sayang itu artinya apa sih Kak? Pau Pau itu artinya anak bayi kecil sih, anak kesayangan, anak bayi kecil itu bahasa Mandarin. Oke. Iya kayak kalau Pau Pei itu anak kesayangan. Kalau Pau Pau itu anak dalam bentuk anak kesayangan gitu. Nggak tahu apa bedanya. Jadi apa ya, bahasa Mandarin susah jelasinnya, tapi ya kalau yang ngerti Mandarin pasti tahu kalau Pau Pau itu anak pasti. Iya, pasti ya. Kesayangan, anak kesayangan lah ya. pokoknya. Pau itu anak kesayangan kita semua pasti ya. karena yang berjuang tidak hanya 1, 2, tapi yang berjuang banyak gitu banget. Ya. Yang berjuang menahan perasaan untuk tidak panik. Karena kalau panik Kak Audi sama Kak Antoni juga akan ikut panik. Ya. Yang berjuang kebut-kebutan di jalan. Iya. Yang berjuang meninggalkan sushinya. Oke, semuanya berjuang dan Antoni adalah berkah ya, berkah untuk kita semua pastinya, dan berkah juga untuk Kak Audi dan Kak Antoni. Oke, sekarang Angel usianya berapa Kak? Kronologinya udah 2 bulan sih. Udah 2 bulan ya? 2 bulan. Dari tanggal 7 April, sekarang udah 2 bulan 2 hari. Iya.
Kalau kandungan sih udah 40 minggu ya. Ya, Kan baru umur aslinya kan. Sebenarnya tuh harusnya paling lama lahiran 6 Juni kemarin ya. kita selalu dikasih tahu sama dokter Ayu tuh kayak kamu tahu gak ada kronologi age sama koreksi age. Jadi kalau kronologi kita itu udah 4 bulan berarti ya. 2 bulan ya? 2 bulan. 2 bulan. Tapi kalau koreksi sebenarnya ya Ansel baru lahir. Iya. Jadi kita baru kasih tahu gitu. Jadi misalnya ada keterlambatan. Misalnya dia belum bisa balik badan atau belum bisa Jalan agak jauh sih ya. bisa kata dokter Ayu itu. Ya, tapi kalau Tengkurap. Angkat tengkurap kepala dulu kan ya. misalnya gitu lah lebih deket aja. Kalau jalan kan nanti, ya kan. Kalau yang bagian yang sekarang ini belum bisa ngedot lah belum apa, jadi kita jangan panik katanya. Iya. Iya. Tapi kalau dia bisa, berarti dia udah berusaha untuk mengejar. Betul. Jadi bisa aja kita selama ini nanti sampai jalan lah, sampai ngomong, dia juga bisa mengejar anak-anaknya seumur dia. Iya, amin. Itu sih yang dikasih tahu sama dokter. Pastinya sih semangat positif dari Kak Audi sama Kak Antoni pasti akan ngalir ke Ansel gitu kan. Jatuhnya Anselnya juga walaupun belum bisa bicara ya sekarang, cuman ngerasain betapa betapa bahagianya atau betapa bangganya punya mama sama papa Kak Audi sama Kak Antoni yang memang semangat menyemangati di sampingnya, nggak pernah nggak di sampingnya ya, apalagi pada saat ini cuy ya. Iya, jadi Kak Antoni juga kalau nggak salah libur syuting juga saat itu. Ya sempet Iya, kayak ya bener udah ya. harus menyisihkan waktu lebih ya kan. Iya, baru syutingnya kan baru sekarang ya, baru setelah Ansel sudah sudah Mulai, bisa stabil. iya, Bisa iya. stabil, udah lumayan agak oke lah berat badannya, baru aku membolehkan dia syuting. Saat itu jangan syuting temani aku ngurus dulu. Soalnya memang perjuangan banget sih. Betul. Iya. Kayak dokter bilang, kamu udah siap belum? Anak udah Ansel pulang ke rumah. Iya, terus kayak kenapa Itu- begitu ya? Itu emang berat sih. Kayak kita ngalamin benar-benar bayi prematur baru lahir minumnya susah banget. Oke. Harus 3 jam sekali. Sekali minum itu durasinya bisa 2 jam. Iya, jadi kita ngebayangin. kita begini terus selama 2 jam gitu. Itu ya berlangsung hampir sebulan sih ya. Setelah sebulan kemudian, wah cepet banget sih perkembangannya. Jadi kita percaya Ansel bakal mengejar anak-anak yang seumuran dia. Amin, pasti dengan berkat Tuhan kan pastinya tentunya tangan-tangan melalui tangan Kak Audi, tangan Kak Antoni, tangan Dokter Disti Ayu, tangan Dokter Thomas lagi. Iya. Kalau nanti mau hamil kan? Iya. Emang kok udah tanya sama dokter? Ah, Cuma udah? kata dokter Thomas, tunggu ya. Oh berarti tidak berarti kehamilan maksudnya kehamilan persalinan yang menegangkan itu tidak sama sekali kapok. membuat trauma ya? Iya, enggak dong Oke, gitu. oke. Itu malah suatu hal yang membahagiakan ya, karena dengan proses Yang itu the worst case aja kita udah lewatin. Iya. Yang lebih ini kita pasti bisa lewatin pasti lebih gitu. mudah. Jadi aku yakin banget, wah ini jadi pengalaman yang kita udah lewati yang bukan lumayan lagi, udah cukup berat. Nanti next kita nggak bakalan kaget lagi kalau ada apa-apa gitu, karena kita udah melewati yang berat ini. Gitu. Iya. Ya mudah-mudahan sih nggak ada lagi. Jangan. Jauhkan. Iya bener-bener. Aduh. Oke, wow, enak, seru sekali. Dan gimana rasanya menjadi orang tua dari Ansel? Senang banget lah udah Senang pokoknya. banget, iya. Tiap hari biarpun capek, Iya. tapi kita mikirnya itu anak kita sendiri Iya. dan kita harus berjuang untuk dia. Ansel juga udah berjuang, kita terus berjuang, kita itu bahagia banget sih. Iya, apalagi lihat perkembangannya dia yang sangat menurut kita tuh udah bagus banget ya. Dia bisa minum cepet, terus gampang haus juga. Ternyata anak laki kuat banget ya minumnya. Iya, sangat kuat. Terus dia juga udah udah ditanyakan udah bisa angkat kepala belum? Widih udah bisa banget sekarang, udah kepalanya udah kuat banget dia ngangkat. Terus nangisnya udah kenceng banget. Aduh, kenceng banget. Terus apalagi ya? Oh iya, buang anginnya udah kenceng. Oh iya, oke. Ini nurun dari siapa nih? Apanya? Kadang aku bingung. Ini yang kentut kamu. Apa mau Pak? Namanya sih. Kamu Wah, serius. Kalau yang jelek-jelek bingung nih. Kalau yang bagus-bagus baru nunjuk saya. Harus aku gitu. Oke, sekarang berarti Ansel udah bisa apa aja nih Kak di rumah? Maksudnya udah bisa
Aman tengkurap belum? Sekarang sih minumnya sih udah Iya. Udah cepet. banyak Itu aja. yang paling membantu sih. Dulu kan pertama 2 jam Iya. durasinya, tapi sekarang 10 menit 15 menit udah bisa. Yang Udah olahan seperti- sekarang malah Kak Audinya gitu. Wah, mompanya harus stok ASI yang banyak. Terus kalau misalkan sekarang kan dia juga udah boleh DBF. Iya. Kan dulu nggak boleh DBF ya, harus dilatih dulu ngenyotnya, nelennya. Tapi karena kita lihat dia pasti kasih dot udah cepet, aku coba DBF gitu, dan ternyata memang dia juga nggak bingung puting loh. Dia biasanya kan kalau dari dot Iya. ke Ke DBF itu itu kan suka bingung Cari-cari, puting, iya. cari. Ini enggak, dia ya namanya mungkin lagi aus kali ya. Jadi dia langsung bisa gitu. Makanya aku ngeliat dia perkembangannya bagus banget sih, cepet banget. Aku ngelihat dia tuh bangga banget gitu. Iya. Kayak pinter lah pokoknya. Berarti Kak Audi sama Kak Anton ini banyak belajar ilmu-ilmu baru dan banyak belajar istilah-istilah baru ya. Iya, benar. Iya. Yang sebelumnya nggak tahu menjadi tahu dan akhirnya justru itu yang membantu Enzel untuk tumbuh dengan baik sampai dengan saat ini ya. Ya pastinya sih dari proses dari kehamilan pun juga sebenarnya kita udah harus bisa jaga janin kita juga ya. Karena mungkin Enzel bisa lahir dengan normal, selamat juga mungkin karena di kehamilan ya akunya bisa menjaga nutrisi buat babynya karena itu penting banget ternyata ya dok. Iya. Dan itu aku bersyukur banget sih tidak makan makanan yang sembarangan gitu. Ya. Nah, makanan sembarangan apa nih dok? Yang masuk kategori yang beresiko untuk bumil dan dipatuhi ternyata sama Kak Audi selama kehamilan. Yang penting sih kalau aku sih yang penting dia minum vitamin hamilnya Iya. rajin ya. Karena kan kita nggak pernah bisa yakin makanan yang kita makan tuh 100% gizinya cukup. Ya makanya dipastikan dengan vitamin hamil. Ya kalau makanan yang jorok ya mungkin junk food atau apa yang nggak ada gizinya. Itu nggak sama sekali Kak? Saat waktu awal-awal doang, satu bulan hamil karena kan ngidam. Itu alasannya ngidam. Iya. Sebenarnya bukan lapar kan tuh nggak sakit ya. Jadi sebenarnya bukan nggak boleh sama sekali sih. Iya. Yang penting makan sewajarnya aja. Nah itu kalau yang aku pengen suka dari boleh. dokter Thomas, dia kayak nggak boleh ya, itu nggak boleh, nggak kayak gitu. Dokter bilang boleh, asal jangan terlalu berlebihan. Iya. Kayak dok aku boleh makan jengkol nggak? Boleh, tapi jangan kebanyakan nanti babynya kejengkolan gitu. Oh ya udah kebawaan ya dok, iya. Jadi akunya juga tenang gitu kan. Jadi makan nggak berat banget ya. Kalau Iya. makan juga nggak kepikiran ini Bener. itu. Mungkin ya nggak boleh ya karena ini ya apa makanan yang mentah, Mentah, setengah matang yes. itu doang sih. Dokter nggak boleh Thomas. sama sekali dok, sama sekali. Iya dong, karena kan kalau saya sih nggak pasti semua pasien nggak boleh makan mentah atau setengah matang karena kita nggak bisa yakin bahwa 100% itu nggak ada kumannya gitu. Tapi kalau tiba-tiba infeksi jadi galau deh. Iya benar. Iya betul. Oke deh, Kak Audi, ada pertanyaan nggak dok untuk Kak Audi? Apa mau punya anak lagi kapan? Atau Kalau kemarin aku bilang, tak dulu ya, tunggu dikit." Apa ikan waktu bawa pulang kan stres banget. Waduh ternyata begini ya. Sampai udah ditanya gitu ya, kapan punya adik lagi? Mohon maaf sini ngurus sini. Tapi udah ada niat mau punya adik kan? Udah Sebenarnya nanya. iya sih, sebenarnya tuh aku kangen juga ternyata pas hamil ya dok. Dokter tuh udah bilang kamu kalau nanti udah lahiran pasti kamu kangen hamil deh. Ternyata bener kayak kan dulu tuh sampai rumah tuh perut masih gendut. Gue pikir masih ada bayinya ya say. Megang-megang nendang-nendang padahal udah bayi udah keluar. Jadi tuh kayak kangennya masa-masa itu. Masa-masa lagi di USG, masa-masa hamil, masa-masa kayak konsul. mau konsul tuh kayak excited Iya, banget kan mau lihat lihat. baby gitu, terus kayak nunjukin muka nggak ya Iya, bener. gitu. Kayak itu excited banget sih. Tapi nunjukin Cewek ya, mukanya terakhir-terakhir ya pas mau lahir baru dikasih lihat. Awal-awal nggak mau kasih lihat muka dia. Pas sudah mau lahiran baru kasih lihat. Baru kasih lihat. Nah itu dok, tadi kita flashback tadi obrolan kita yang terkait feto maternal dok. Sebenarnya itu pemeriksaannya untuk apa sih dok? Oke, jadi feto maternal itu sebenarnya dia USG-nya lebih detail dan dokternya emang belajar ahli khusus untuk USG lebih dalam. Biasanya untuk ngelihat screening, mastiin lagi ada cacat atau enggak sih, kelainan struktur seperti itu. Walaupun ya semua dokter SPOG pada umumnya bisa melakukan USG, tapi kan nggak ada salahnya nih kalau kita ya dua orang yang periksa, double check gitu. Ya kalau dua orang yang lihat normal ya harusnya bayinya normal ya, karena
USG sendiri walaupun dilakukan teratur, akurasinya hanya 85%. Jadi masih ada 15% ruang untuk hal-hal yang kita tidak bisa lihat. Seperti yang salah satu ya. Tuh. Dan memang kan selama kontrol, Enzel kan grafiknya selalu di tengah-tengah kan. Sampai pas yang terakhir tiba-tiba dia turun jadi 10%. Iya. Ya mungkin di situ kali udah mulai memberikan tanda, tapi terlalu cepat aja sih, saya juga shock, jujur aja. Apalagi momen di mana yang paling tegang sebenarnya waktu di kamar operasi sih ya. Iya, itu sih. Yang tadi kita ceritain itu ya, yang tadi. Sempet ada momen di mana waktu Audi mau masuk ke kamar operasi kan kita biasa selalu melakukan operan DJJ ya, jadi kita selalu dengar bunyi jantungnya dulu sebelum masuk kamar operasi kan. Nah itu ada adegan di mana denyut jantungnya agak sulit dicari. Semuanya deg-degan. Iya itu tegang banget. Itu kayak udah berapa suster ganti-gantian. Sampai akhirnya ya untung di kamar operasi kita ada USG. Sampai saya nunggu USG-nya muter nyalanya lama banget. Iya lama. Padahal mungkin cuma sampai 2 menit ya. Iya. Tapi pada saat itu rasanya kayak udah 1 jam nggak nyala-nyala itu USG-nya. Terus begitu kita tempel ya udah masih ada langsung deh cepetan. Ayo cepat Langsung tindakan. Bener-bener kilat. Oke, terus kenapa dok? Belum boleh hamil dulu? Ya, karena kan bukan nggak boleh, tapi kan itu ngurus anak satu aja udah. Kebayang nggak sih punya 2 bayi, apalagi waktu itu Enzel lahirnya waktu awal-awal aja kan minumnya lama banget. Gimana kebayang kan kalau kamu lagi hamil lagi sambil ngurusin dia, nggak tahu deh dia sanggup apa Iya, enggak. kalau suster ada 10 nggak apa sih. Tapi bukan karena babynya lahir prematur dan Enggak, ya nanti anak yang pertama siapa yang urus? Itu dia masalahnya. Itu Karena kan sih. Angel butuh ekstra. Bener. Ya kalau sekarang sih mungkin penemunya udah pintar segala macam ngurusnya cepet ya. Iya. Tapi waktu awal kan nggak mungkin. Bener. Apalagi baru jadi orang tua, bingung kali, shock culture dia. Iya. Anak pertama prosesnya seperti itu. nangis, kemudian Terus harus bangun tengah malam karena kan pasti semua orang tua baru tuh pasti kaget. Karena kan biasanya dia tidur nyenyak, bangun ya udah siang, ini tiba-tiba tengah malam bisa bangun berapa kali. Iya bener sih. Anak-anaknya rewel. Iya itu yang kita. Ayo, apalagi kalau punya 2 bayi, yang satu nangis-nangis, satu lagi juga. Nggak tidur. Kalau kembar ya. jangan nanti Kak Antoninya nggak kerja dong. Nggak boleh kerja. Nggak boleh kerja kata Audi. Jangan kamu nggak boleh kerja. Anak kamu 2. Bukannya kerjanya harus lebih keras. Oh iya. Oh iya malah kerjanya lebih keras ya dong. Iya benar. Oke, terus sekarang perkembangan Enzel udah baik, kemudian udah cabi juga, berat badannya kata dokter di CIU maksudnya sudah masuk kategori oke lah. Udah oke banget. Oke. Oke, pada saat sekarang udah imunisasi berarti udah imunisasi. Nanti Nanti rencana mau imunisasi. hari ini sih iya benar. Oh, hari ini rencananya mau imunisasi. Oke. Ya, sehat-sehat semuanya. Ini adalah cerita yang pastinya menginspirasi banyak orang dan boleh tahu nggak Kak Audi untuk boleh kasih pesan untuk Bina Family di rumah, Iya. bunda-bunda di rumah Oke. yang mempunyai sama prematur juga. Nah, itu kekuatannya dari mana sih? Iya, sebelumnya mungkin aku mau kasih kasih info juga ya untuk bunda-bunda yang mungkin lagi hamil untuk lebih peka lagi dalam kehamilan, karena apalagi di trimester ketiga itu kita benar-benar harus peka pergerakan baby. Dan aku tuh sering banget nanya juga sama dokter kalau baby tuh bergerak berapa jam sekali, dia cuma tidur berapa lama kayak gitu, dan itu udah aku tahu. Makanya mungkin aku peka karena aku udah tahu bagaimana pergerakan anak aku. Nah itu kita harus tahu ya, karena penting banget bagi kita untuk peka. Dan kalau kita nggak merasa pergerakan bayi dalam kandungan itu harus tanya dokter dan harus ya ke rumah sakit gitu untuk dicek. Dan pastinya untuk bunda-bunda yang mungkin memiliki anak prematur, dan ternyata banyak juga aku dapat banget support dan DM dari ibu-ibu yang lagi punya anak prematur, ternyata banyak juga ya. Itu yang buat aku juga Semangat ya, bangkit, tetap semangat, karena walaupun kita punya baby prematur itu nggak jauh beda dari baby normal, dia malah lebih kuat, dia bisa berusaha sendiri. Terus kita juga harus lebih Ekstra. pastinya care banget. Dan
itu sih kita harus punya pemikiran yang positif setiap hari. Kita nggak boleh mikir yang hal-hal negatif, dan kita harus mikir kalau anak kita tuh kuat, anak kita sehat. Itu sih yang aku terapin setiap harinya dari awal anak aku lahir. Aku percayain dia bisa lewatin ini, bisa kuat, bisa sehat, dan aku pun juga harus positive thinking ya, karena ASI itu penting banget untuk baby, apalagi prematur. Jadi harus benar-benar produksi ASI yang banyak. Ya itu sih yang aku terapin, harus bahagia terus, percaya anak kita kuat dan sehat, support dari pasangan juga perlu banget ya, dari keluarga. Dan ya kalau ada omongan di luar sana yang negatif, udahlah tutup kuping aja. Awal-awal sih aku dengerin sampai down. Iya, sempat kayak down gitu. Cuman sekarang udah, ya udahlah, yang punya anak aku, terus yang melahirkan aku. Jadi aku yang urus sendiri, nggak usah dengerin hal-hal negatif di luar sana gitu. Oke, nah sekarang dari sang papa yang super istimewa, super dad nih, gimana nih? Kalau aku sih sarannya ya kita mungkin harus menyisihkan waktu lebih buat bayi kita dan buat istri, karena istri udah mengandung dengan capek-capek, dan anak juga udah berusaha kuat, dan aku harus mungkin dalam waktu dekat ini 1-2 tahun aku harus menyisihkan waktu ekstra dan lebih buat care anak kali, biarpun udah pulang kerja capek tapi malam tetap harus aku yang jaga aja. Iya sih, untungnya dia gitu. Iya, jadi at least aku juga tahu perkembangan anak kan. Iya. Jadi aku juga bisa mengikuti perkembangan anak, dan anak juga bisa ngerasain kasih sayang dari papanya sendiri, bukan dari suster doang atau dari mamanya aja. Itu sih, jadi aku harus lebih baik menyisihkan waktu, dan kegiatan sendiri mungkin lebih dikit. Kegiatannya dikurangin ya. Iya, tapi lebih buat ke anak. Iya, dia walaupun syuting tengah malam kan pulangnya selalu tengah malam ya, jam 12 malam gitu, sampai rumah bisa jam 12:30 atau jam 1 gitu. Dia tetap bangun kalau anaknya nangis tengah malam ya, kayak jam 2 pagi, 3 pagi, dia tetap bangun nenangin, ganti pampers. Jadi mamanya suruh istirahat aja gitu, karena kan dari pagi sampai sebelum dia pulang aku yang nemenin, aku yang urus, dan akhirnya dia gantian gitu. Makanya penting banget sih punya pasangan atau suami yang bisa melakukan hal itu. Maksudnya itu sama aja support buat istrinya gitu. Itu kan penting banget sebenarnya. Oke, sekarang dari sisi dokter sendiri, apa pesan untuk Bina Family atau Bunda di rumah? Ya kalau saya sama tadi kayak Audi, jadi kalau buat ibu hamil, apalagi yang udah trimester 3 di mana pergerakan bayi udah kita bisa rasain, itu harus benar-benar dirasain banget. Dan biasanya juga bayi itu punya pola-pola pergerakannya sendiri. Jadi kamu harus kenal anak kamu kapan dia bangun, kapan dia tidur. Ketika itu ada yang aneh, jangan ragu-ragu, harus hubungin dokter atau kalau perlu ke rumah sakit gitu. Karena banyak kan kasus-kasus di luar sana, ntar aja deh, tanggung sehari 2 hari lagi, dan ketika datang ya udah terlambat. Mungkin kalau dia datangnya tepat waktu masih bisa diselamatkan gitu. Dan ya tetap kalau saya sih ya kalau bisa anaknya diurus dulu sampai udah siap punya anak lagi, baru hamil lagi. Nah itu pesan terakhir kayaknya dalam banget itu. Iya ya, kayak tunggu anak aku bisa jalan dulu kan ya. Nanti Angel. Karena kan kebayang nggak kalau kamu lagi hamil bawa perut terus anaknya minta digendong. Oh iya sih. Itu capek banget loh. Iya. Makanya dokter juga nggak cuma dokter di kandungan, tapi dokter untuk lifestyle juga. Jadi dia tahu gimana susahnya. Nah itu penting banget sih, cari dokter yang gitu. memang ini ya, maksudnya Sama ini sih, kalau bisa harus punya kerjasama yang baik antara dokter sama pasien. Hubungan tuh harus benar-benar baik banget sih. Kalau hubungannya mungkin kalau bisa aja, misalnya Antonia sama Audi kurang percaya sama aku, malam itu aku minta lahirin dia nggak mau, kan bisa aja. Nanti skenario-nya lain lagi. Yes, karena kan harus persetujuan mereka, aku lahirin. Oke, dan itu trust ya, trust itu penting banget antara yang ahli dengan yang memang akan ditindak. Nah itu trust banget, itu penting. Lagian juga dokter Thomas nggak langsung suruh tindakan sih, dia
prosesnya Prosesnya aku pancing, panjang. terus akhirnya sebelum dokter bilang suruh lahiran, dokter tuh bilang kita suntik pematangan paru-paru dulu ya, Iya. siapa tahu harus Ada tindakan gitu. Pematangan jantung ya? Paru-paru, Paru ya? pematangan paru. Ya dia paru-paru bisa kebuka kan. Iya, itu udah sebenarnya udah kayak Kode ya secara walaupun dalam hati panik. Aku panik banget pastilah. Maksudnya Tapi saya salutin secara pribadi kalau Dokter Thomas itu mau sepanik apapun, beliau itu tetap iya, tetap begini. itu ya. kecuali udah di kamar operasi ya, yang kejadian nggak susah dicari denyut jantungnya, nah itu udah nggak bisa, Iya. aku udah nggak bisa tenang lagi. Iya, gitu. itu aku Kayak lihat perubahan muka dokter. tombolnya udah di limit tuh, kalau game udah game over. udah lewat tuh limitnya, udah nggak bisa. Iya. Itu udah kacau banget. Pokoknya di otak aku adalah keluarin bayinya secepatnya. Iya. Pokoknya apapun yang udah bodo amat, pokoknya bayinya harus dikeluarin. Iya. Iya, itu suatu keputusan yang tepat dan waktu yang tepat dan jalan Tuhan yang tepat pastinya Benar. ya. Jadi semuanya ada berkat Tuhan di situ juga Benar. kan ya. Iya. Semuanya berjalan dengan lancar, semuanya kuat semua, semuanya tim solid ya. Dari Kak Audi sama Kak Antoni juga solid. Oke, terima kasih banyak atas inspirasi hari ini. Kisah inspirasinya ini adalah kisah inspirasi yang akan banyak ditonton banyak orang, Iya. yang akan dilihat banyak ibu-ibu yang punya baby Karena aku prematur. belum ngasih tahu loh alasan prematur, ini baru pertama kali aku share di sini. Tuh, Bina Family. Jadi jangan lupa tonton acara ini atau tonton podcast kita kali ini karena inilah cerita kisah nyata dari pasangan muda yang menginspirasi kita semua, bagaimana yang tadinya tidak tahu tapi mau tahu, yang tadinya yang tadinya tidak bisa tapi mau belajar. Dan akhirnya bisa menerapkan itu di rumah dan sampai dengan sekarang Angel tumbuh dengan baik seperti sedia kalanya dan seperti anak-anak yang lainnya yang memang tidak prematur. Ya. Semoga Angel sehat, Amin. semoga Kak Audi juga selalu sehat dan Amin. nanti dulu ya kalau hamilnya. Bapaknya pusing, harus jangan dikeras kan. jangan. Tolong tahan ya. Gak apa-apa nanti. Ya kalau bikin mah nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Tuh kalau kayak gitu nggak apa-apa kata dokter. Ya, Kak Antoni juga semoga selalu sehat dan selalu menjadi papa yang sangat menginspirasi papa banyak di luar sana. Dokter Thomas selalu sehat juga, selalu mendampingi bunda-bunda yang panik, bunda-bunda yang deg-degan, bunda-bunda yang kita belum tahu apa-apa. Saya juga bunda-bunda yang nggak tahu apa-apa gitu ya. Selalu ada dan selalu responnya cepat. Terima kasih banyak. Terima kasih semua waktunya. Terima kasih sudah datang di podcast Bina Medica. Ya, terima kasih juga untuk Bina Family yang sudah menonton podcast Bina Medica kali ini. Semoga inspirasi ini selalu menjadi hal positif untuk bunda-bunda dan Bina Family di rumah dan di mana saja. Ya, terima kasih. Saya Bea Andara pamit. Jangan lupa klik like, subscribe, klik loncengnya. Kemudian jangan lupa nonton video-video selanjutnya di Bina Medica Channel. Saya Bea Andara pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.